Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Ajo Ferry. Iya, sore ini tepatnya pukul 4.38 waktunya Balikpapan, dengan cuaca yang sangat cerah dan mendukung. Ya memang karena panasnya luar biasa. Hari ini kita coba review objek atau tempat kunjungan para warga yang namanya mengarah ke Lapangan Merdeka. Ya, jadi dari Lapangan Merdeka ini sisi kanannya ada namanya Kodam, ya, Komando Daerah Militer 6 Mula Warman atau Komando Distrik Militer 0905, ya, untuk wilayah Balikpapan. Nah, kalau sebelah kiri nanti kita akan lihat ada gedung BI atau Bank Indonesia nya Balikpapan. Dan review kita sore ini, Kota Balikpapan, kota yang padat penduduknya, baik itu expat yang dari negara-negara yang memang untuk perusahaan-perusahaan swasta, ya, karena di sini kan memang didukung secara sentral bisnisnya tambang batu bara dan banyak lagi yang Pertamina besar. Di sini juga nanti kita akan coba lewatin Pertamina RU5, ya, cukup besar, dan saat ini mereka lagi membangun gedung perkantoran dan pusat bisnis yang sangat luar biasa megah. Dan itu dikerjakan dalam waktu yang cepat, ya. Oke, kita mulai start untuk mengkondisikan dan mengarah review kita sore ini, kunjungan warga dan keluarga besar Balikpapan di daerah namanya Lapangan Merdeka. Dan ini sangat terkenal, baik dari muda, tua, kecil, besar. Lapangan Merdeka ini sangat banyak dikunjungin oleh warganya Balikpapan. Oke, kita mulai, ya. Oke, ini kita sudah mengarah ke Lapangan Merdeka. Di sisi kanan nanti kita akan temukan rumah sakit RSPB, rumah sakit Pertamina terbesar untuk kota Balikpapan. Dan sebelah kiri kita juga akan kita lihat nih, sebentar lagi akan ada Bank Indonesia kota Balikpapan. Nah, ini masih distriknya Kodam, sebelah kanan dengan pagar yang terpanjang ini. Nah, kita bisa lihat di sini dengan moto mereka wajah sampai Kaputing, ya, sorry, ya, itu yang lebih tepatnya di daerah Kodamnya. Nah, ini jalan besar, ini pusat sentrumnya, ya. Nanti sebelah kiri ini ada namanya objek pantai Menpora. Karena di belakang gedung yang sebelah kiri ini semuanya sudah pandangannya view-nya view pantai. View pantai yang sangat bersih karena dikelola oleh Pemda setempat, ya. View-nya cakep, bersih, pantainya juga indah. Nah, di sini nanti kita akan lihat nih, sebelah kanan kita nanti rumah sakit Pertamina. Di sini rumah sakit, sebelah kiri rumah sakit Bayangkara. Nah, lihat tuh para anggota Polri. Tuh, para anggota yang baru keluar dari gedung pertemuannya Bayangkara. Nah, inilah pusat sentrum kota Balikpapan untuk tempat hiburannya, ya, pusat kotanya. Nah, di sebelah kiri kita ketemu ada Wisma Polda Kaltim. Sebelah kanan ini yang kita sebut-sebut dari tadi Lapangan Merdeka, ya. Ini Lapangan Merdeka ini sangat ramai. Nah, kita udah mulai lihat nih, ada yang olahraga jogging, sudah mulai start dari jam sekarang. Tuh, teman-teman bisa lihat, ya. Di kanan kita sudah ada yang jogging, di kiri kita juga sudah mulai ada yang jogging, ada yang bersepeda, ya. Nah, ini bundarannya. Kita coba cari ke ujung dulu, ya. Nah, teman-teman boleh lihat di sisi kanan kita sudah mulai ada yang jogging. Tuh, udah mulai ramai kan? Ini yang namanya Taman Lapangan Merdeka. Di sini kalau minggu ini posisinya tertutup untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Karena khusus buat orang olahraga, ya kan? Jadi semuanya ngumpul baik malam minggu. Oh, kalau malam minggu ramai banget di sini. Anak mudanya pada nongkrong, para bikers, motoran, klub motor dan klub-klub lainnya mobil juga pada matching di sini. Ini namanya kita mengarah ke Melawai namanya, lebih dikenal sama anak-anak muda.
Sepeda Balikpapan. Ini objek yang memang dengan view-nya pantai. Nah, itu teman-teman lihat, ada yang nongkrong dengan sepedaan berkelompok, ya kan? Nah, terus sebelah kanan juga sudah ada yang jogging, ada yang jualan juga. Nah, sebelah kiri kita lihat nanti kita menyisiri pantai. Kita menyisiri pantai. Nah, ini namanya Melawai nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. Tuh, view pantainya. Kelihatan kan? Oke. Nanti kita coba review juga posisi pantai. Saat ini kita coba lihat dulu. Nah, ini juga sebelah kiri masih rame, teman-teman yang nongkrong. Parkirannya aja mah rame. Ya. Nah, kalau kita terus dari Melawai ini, tuh teman-teman bisa lihat kan pantainya kan? Tuh. Pantainya sangat luar biasa, bersih. Ya. Tuh, udah banyak yang nongkrong. Anak muda, orang keluarga, bawa anak. Kan, karena emang objeknya bisa dilihat di sini hanya view pantai. Nah, di sana ada Pulau Babi, ada juga sejarahnya, nanti kita akan review satu persatu. Nah, ini kalau kita ini akan terus kita akan sampai di pelabuhan kapal atau namanya Pelabuhan Semayang, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sisi kanan itu bangunan yang di atas bukit, ada perumahannya. Ini kita udah masuk kawasan pelabuhan nih. Kalau pelabuhan kapal ini dari kapal penumpang, kapal angkutan mobil, ataupun kapal feri yang rutenya ke Surabaya, ke Indonesia Timur. Nah, teman-teman bisa lihat ya tuh. Sebelah kiri kita udah mulai melihat yang namanya laut, ya. Nah, lautnya sangat bersih, recommended deh kalau buat teman-teman buat ini, karena emang dia sangat tenang. Deburan ombaknya juga nggak seberapa tuh, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini yang tadi kita sebut Pulau Babi. Nah, ini udah mulai ada tugboat. Nah, ini dermaganya kalau kita memang mau menggunakan transportasi laut. Nah, ini dermaganya, ya. Nah, itu ini pintu masuk gerbang dermaga 1. Ya, nah ini teman-teman bisa baca di pintu gerbangnya ada tulisan Pelabuhan Semayang. Iya, ini dia pelabuhan untuk penyeberangan ke Surabaya, ke Makassar, ke Sulawesi tepatnya. Ini menggunakan di sini, ya. Jadi posisinya pelabuhan ini cukup besar. Dan bobot kapalnya juga bobot kapal besar. Dan kadang juga ada kapal yang mengangkut sayur mayur, baik itu turun dari Banjarmasin atau Jakarta. Nah, ini sebelah kanan ada Pelni-nya, kantor Pelni yang cukup besar, ya kan. Sebelah Pelni itu ada markas Angkatan Laut, ya. Itu ada bea cukai juga, karena emang dekat dengan sentral kapal masuk kalau memang itu ekspor dan impor. Nah, selepas kita melewati Pelabuhan Semayang ini, kita memasuki yang namanya Jalan Minyak. Nah, kalau Jalan Minyak ini teman-teman, semua orang tahu. Maksudnya itu dari anak kecil, besar, karena emang nih daerahnya kadang kalau kita lagi beruntung nih, kita bisa nemuin yang namanya sekelompok hewan monyet. Nah, itu posisinya mereka suka ngumpul di pinggiran-pinggiran jalan, nanti dikasih makan. Nah, ini Jalan Minyak memang masuk kawasannya Pertamina RU5, ya. Ini Jalan Minyak ini memang dikelola langsung oleh Pertamina. Kiri kanannya kita lihat side-nya itu Pertamina. Nanti kita juga lihat akan ada tangki besarnya Pertamina. Nah, ini namanya Pertamina RU5 ya, kawan-kawan. Nah, kalau kita lagi beruntung nih, kata orang warga Balikpapan, bisa ketemu kawanan monyet, dan itu pun jarang-jarang mereka keluar, ya. Nah, ini memang kelihatannya masih asri, dan hutannya memang kayak masih kayak kayaknya emang mau bikin suasana paru-parunya Balikpapan. Jadi tumbuh-tumbuhannya memang masih dipelihara dan sangat lebat, ya. Ini teman-teman kita masih di daerah Jalan Minyak,
jalan minyak ini. Nanti sebelah kiri kita bisa liatin. Nah, yang di pagar kiri ini semua itu posisinya kawasannya Pertamina ya, Pertamina RU5. Nah, di sini jalannya udah mulai menurun karena emang kemarin di video yang pertama kita bahas jalannya Balikpapan ini konturnya naik turun, ya, naik turun, mendaki, menurun itu maksudnya. Dan kalau kita lihat dari plat-plat yang ada ini dari kendaraan roda 4 ini ada juga yang dari Malang, N ya, B, AG, BP, BM, Jogja juga ada, API, D juga ada. Jadi semua ada banyak pendatang ya. Karena memang kalau memang terrealisasi sesuai dengan perencanaan negara, bahwa nanti di seberangnya lautnya yang sisi kiri kita ini itu calon ibu kota negara ya. Nah, yang seperti yang kita pernah bahas di video pertama, Ferry juga udah bahas tentang IKN, tapi nanti kita akan review ke sana. Nah, teman-teman lihat posisi kiri, teman-teman udah bisa lihat tangki-tangkinya Pertamina. Tuh kan, tangki besarnya. Nah, kalau kita malam lewat sini, ini posisinya akan kita lihat api abadi, teman-teman. Dia akan hidup terus karena sini siang, saya juga terang jadi nggak begitu kelihatan. Tuh, kelihatan nggak apinya? Di posisi sebelah kiri, teman-teman. Ya, ada kelihatan corong api. Nah, itu ada batu bara lagi bongkar juga, kapalnya besar banget. Nah, itu. Ini kawasan pagar yang kalau kita lewatin, ini kaplingnya Pertamina RU5. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, sebelah kiri jalan mengarah agak ke ujung itu kelihatan dua cerobong asapnya yang aktif. Ya, tuh. Kalau malam terang banget nih, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau posisi kanan tetap kelihatannya seperti lebat pepohonannya ya. Karena buat jadi paru-parunya kota Balikpapan. Oke, nah tuh, ini udah mendekati kita yang namanya ke pelabuhannya RU5 nih. Tuh, teman-teman bisa lihat kan, mereka terus membangun sampai sebesar-besarnya. Lihat tuh, sebelah kiri ada tumpukan pipanya ya. Tuh. Iya. Nah, ini kita masuk ke DNP projectnya RU5 Balikpapan. Nah, kan ramai dan padat nih, teman-teman. Ya, ini posisinya masih di kawasan Jalan Minyak. Jalan Minyak ini bisa tembus kita ke Kilo 1, ke Pasar Pandansari. Kalau kita terus itu posisinya bisa kita tembus sampai ke Pasar Pandansari dan Pelabuhan Klotok, Kampung Baru. Nah, nanti akan di video berikut kita akan review pelabuhan Klotoknya. Teman-teman bisa lihat nanti, seru, enak naik kapal Klotok nyebrang ke calon ibu kota negara atau IKN, namanya Penajam ya. Bisa teman-teman baca site office Pertamina, kilang Pertamina Balikpapan. Tuh, nanti karena kita tadi udah lewatin berapa kilang yang kita lihat, ya kan, teman-teman bisa baca sebelah kiri kita, dan sebelah kanannya pusat perkantorannya RU5 Pertamina. Ya. Nah, tadi pas kita parkir, teman-teman bisa lihat itu mobil di depan kita letter F atau mobil dari Bogor ya. Jadi emang banyak sudah masuk pendatang, dan kalau ini kita barusan berpapasan dengan plat DD Sulawesi ya, atau Makassar. Ya, ini posisinya kita masuk di masih Jalan Minyak. Ini ngelewatin perkantoran RU5 nya kanan. Nah, begitu lihat. Masih di Jalan Minyak. Nah, seru kan? Di sini pusat bisnisnya. Dan di sebelah kanan kita ini ada juga Lapang Golok Pertamina.
lihat kan dalamnya itu sebelah kiri. Ini Pertamina Hulu Mahakam. Nah, karena di hulunya Mahakam. Nah, ini masih di kawasannya Jalan Minyak. Kita mau menuju ke arah Pasar Pandansari. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah kanan itu. Nah, sebelah kanan kita, tuh teman-teman lihat, PT Pertamina Persero Marketing Operasional Regional 6. Nah, ini jalan yang baru dibuat ya teman-teman. Biasanya kita lewat lurus karena sekarang ini udah ada pembangunan dan mereka mengalihkan ke jalan yang baru. Nah, ini kita masuk ke kawasan Jalan Minyak yang baru. Biasanya tinggal lurus aja bisa tembus langsung ke Pasar Pandansari. Saat ini dialihkan dan memutar. Arah jalannya ini yang kita lewatin yang terbaru ya. Baru banget dioperasionalkan dalam hitungan berapa bulan ini. Nah ini yang tadi Ajo Ferry bahas. Pertamina lagi membangun skala besar gedung kantoran dan pusat bisnisnya. Nah ini udah mulai, masih finishing pengerjaan. Teman-teman bisa lihat sebelah kanan kita masih ada alat berat yang bekerja. Nah ya, biasanya dari sisi sebelah kiri itu yang gedung tinggi kita lihat sekarang ini, itu adalah Hotel Blue Sky ya. Nah biasanya kita bisa lurus, tapi saat ini Pertamina lebih konsentrasi untuk membuat jalur sendiri dan lebih baru dan bagus dan sangat lebar ya. Nah nanti kita akan lewatin yang namanya Hotel Blue Sky, itu posisinya sebelah kiri. Nah ini dari A, platnya A, Serang ya. Jadi kalau untuk kendaraan sudah banyak dari kendaraan luar, baik itu roda 4 dan roda 2, mereka yang pindah tugas ke Balikpapan. Nah, jadi mereka menggunakan kendaraan mereka sendiri atau perusahaan punya yang berplat A. Dan saat ini kita sama-sama lihat di depan kita adanya platnya A. Nah ini ada mobil kontainer ya, karena memang mengarah ke pelabuhan, karena ini terdekat dari pelabuhan ya. Nah kita mengarah ke arah Pasar Pandansari ya. Nanti dari Pandansari kita bisa terus yang namanya Kampung Baru. Kampung Baru ini banyak pemukiman warga dari Sulawesi. Tepatnya memang teman-teman dari Sulawesi pada bikin wilayahnya daerah Kampung Baru ini paling lebih banyak. Nah ini kita udah mulai ketemu ke jalan besarnya kembali. Ini yang jalan baru dibuka oleh Pertamina. Nah ini yang sisi sebelah kiri kita, yang Ajo Ferry tadi bilang bahas, Pertamina lagi bangun sentral bisnis super megah dan besar, ya kan? Nah ini kita kena ketemu lagi ke jalan besarnya atau jalan utama. View yang kita lihat di ujung sana di depan kita itu cerobong-cerobong atau ininya Pertamina ya. Nah ini yang gedung sebelah kiri yang tadi masih tahap finishing. Dan di seberang jalan juga nanti kita bisa lihat sama-sama teman-teman. Ini yang gedung baru selesai atau tahap finishing dibangun oleh Pertamina. Nah ini putarannya. Tadinya tidak ada putaran, saat ini dibentuk dan dikelola ulang lagi oleh Pertamina. Ada bundarannya. Nah ini yang tadi harusnya lurus ke kiri kita tadi, saat ini dialihkan oleh Pertamina untuk ke jalan yang baru tadi, Jalan Minyaknya. Nah teman-teman bisa lihat kan gedung-gedung baru yang masih tahap finishing. Nah ini yang namanya kita mengarah ke Kampung Baru atau memasuki zonanya Pasar Pandansari. Pasar Pandansari ini pasar yang terkomplit dan terbesar untuk kota Balikpapan, dan sini biasanya para pedagang berkontribusi atau
transaksi jual belinya ada di Pandansari untuk ke pasar-pasar yang kecil. Kita coba putar satu putaran untuk pasar Pandansari ya, kita review dari luar aja. Nanti segmen video berikut Ajo Ferry coba kupas masuk ke dalam pasar atau belusukan ke pasar-pasar ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya, biar Ajo Ferry semakin rajin untuk share video atau review kota-kota atau tempat-tempat yang memang mungkin teman-teman layak tahu. Jadi tidak hanya dengar dari pihak siapapun yang mengatakan wah ngeri dan takut masuk Kalimantan karena image-nya Kalimantan ini hutan rimba dan bisa ketemu orang Dayak. Nah, ini persepsi yang memang salah ya. Jadi saat ini Balikpapan sudah berkembang pesat, maju dan padat